Ini kenapa ini ada kecolongan di Perumda? Nah, PRS nih. betul. Salah seorang direksi, kenapa Betul. nyalon di... Pak Dadang tahu aja ini. Ini kan itu ditelepon oleh salah satu teman-teman media juga sebetulnya. Pak, ada waktu nggak wawancara apa? Saya bilang, saya lagi di lapangan saat itu kan. Ini katanya di Perumda kita ada pejabat direksi yang Nyalag ya, catat. Saya diem dulu Pak, saya cek dulu kan kadang-kadang ini ada ini nggak tahu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, kita bergabung kembali di podcast Hongxia. Bersama saya Dadang Metro, kali ini bersama narasumber Ketua Bawaslu Kabupaten Subang, Pak Ahmad Mansur, dan di samping kanannya Pak Cucu, seorang komisioner Bawaslu. Selamat sore. Ketua. Selamat siang menjelang sore Pak Dadang. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana nih perjalanan ini mendekati pemilu? Sudah sampai jauh mana Bawaslu nih? Action-actionnya apakah ada hal yang kira-kira menyibukkan? Siap Pak Dadang. Adrenalin ini. Siap. Ya tentu pertama saya ucapkan terima kasih sudah dikunjung oleh Pak Dadang kaitan dengan silaturahim dan sharing-sharing informasi. Ya, itu mohon. Kedua, ya sesuai dengan tahapan yang hari ini sedang berjalan. Ini ada sekurang-kurangnya ada dua hal yang kita seriusi. Ada satu lagi sebetulnya, cuma nanti saya dua konsentrasi. Pertama kaitan dengan bagaimana kegiatan aktivitas tahapan logistik. Jadi logistik yang hari ini sedang dilakukan oleh KPU. Dari mulai kemarin produksi di pabrik, kita datangi semua titik-titik lokasi dan kita kawal sampai ke gedung atau gudangnya KPU. Nah, kemudian mereka melakukan kegiatan sorlip, sortir lipat, yang di mana titiknya itu sekitar ada 6. Nah, apa yang kita lakukan? Kita fokus pada pengawasan tersebut dengan membagi sekurang-kurangnya 6 tim. Jadi 6 tim dibagi sesuai dengan kegiatan aktivitas sorlipnya mereka, karena mereka kan bagi 6 zona ya, 6 zona titik untuk disorlip. Dari gudang KPU dikirim, dari mulai sorlip DPRD Kabupaten, Provinsi, kemudian DPD sampai dengan surat suara di Pilpres untuk Presiden dan Wakil Presiden. Nah, dalam kegiatan-kegiatan tersebut, nah tentu konsentrasi kita adalah bagaimana mengecek kesiapan gudangnya. Alhamdulillah di tanggal 15 kemarin terakhir kita berikan himbauan 3 hari kerja pertama kepada KPU agar tepat waktu. Dan himbauan itu kita lakukan langsung kita kirim kepada ketua dan jajaran komisioner di sana, mengingat tahapan yang sekarang kita akan laksanakan itu bebarengan dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, Pak. Nah, ini kan cukup berbahaya kalau logistik itu gagal terdistribusi gara-gara cuaca yang ekstrim. Makanya harus ada kecepatan untuk meminimalisir atau memitigasi potensi-potensi adanya hambatan yang lebih luas nantinya. Nah, itu pertama mungkin dari sisi logistik, kemudian tahap logistik berikutnya ini pengesetan dan pengepakan. Nah, yang nanti baru mereka menyusun timeline untuk mendistribusikan di kecamatan-kecamatan. Masing-masing kecamatan. Masing-masing kecamatan. Jadi fokus kita di logistik seperti itu. Kemudian yang kedua ini kaitan dengan persoalan kampanye. Nah itu yang utama ya, kampanye ini. Jadi kegiatan kampanye ini sekurang-kurangnya yang disampaikan oleh jajaran kita di bawah kaitan dengan informasi, baik itu adanya laporan ataupun aduan dan seterusnya, ataupun juga temuan dan sebagainya. Ini terhitung dari mulai 53 hari ke belakang, karena kan itu sudah berjalan di 28 November ya kalau nggak salah. Karena kan masih kampanye rapat terbatas. Itu sekurang-kurangnya ada tatap mukanya itu ada 173 kegiatan tatap muka. Kegiatan tatap muka yang dilakukan oleh kontestan peserta pemilu. Artinya di sini dipilih ya? Konsentrasi pileg. Ya betul. Nah, kemudian yang kedua ada pertemuan terbatas di masing-masing kontestan. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lainnya dan total yang bisa didata oleh teman-teman sampai per detik ini karena laporan kan aktif, Pak. Jadi datanya pasti terus berubah.
itu sekitar 308 pelaksanaan kampanye yang telah diawasi oleh jajaran kita di lapangan. Dan hasilnya gimana nih? Nah, Dari variatif. Ada yang memang pertama dari sisi dugaan sengketanya itu aduannya masalah baliho. APK sih sebetulnya ya. APK ada yang keberatan warga disimpan di situ. Nah, akhirnya kan diklarifikasi. Nah, tentu ini ada domain yang kita serahkan itu sepenuhnya di Panwas. Kenapa? Karena itu sifatnya administratif. Kita bisa bayangkan 30 kecamatan dengan 1, hampir 2 juta DPT kan. Dengan personil di kabupaten itu tidak mungkin. Makanya kita beri mandat di setiap kecamatan untuk melakukan aktivitas bagaimana mengklarifikasi dan memediasi di tingkat bawah kaitan yang sifatnya sangat administratif. Jadi kayak model pendekatan pelanggaran-pelanggaran yang seperti itu gitu kan. Seperti ada yang kejatuhan kalau tidak salah itu balihonya jatuh. Nah, itu disangkanya siapa? Kemudian ada juga yang di sama geng motor, bukan geng motor orang lewat pakai Vespa itu loh Pak. Partai kan taunya ini siapa, padahal itu ada yang begitu. Dan sampai saat ini tidak ada potensi atau kejadian terjadi konflik di lapangan, nggak ada. Sebetulnya tidak ada sih sebetulnya yang meluas itu sampai meluas tidak ada, karena sebetulnya kalau kita bicara pengalaman di 2019 setegang-tegangnya di Subang itu kan tidak sampai mampu mengarahkan mobilisasi massa dan sebagainya. Itu lebih ke persoalan parsial saja sebetulnya Pak. Saya kira itu sih. Nah, nanti kita juga mungkin akan sampaikan lagi updating karena nanti rencananya sih siang ini sampai besok kita ada rakor pengawasan lagi kaitan dengan kesiapan kita di pemilu kampanye di rapat umum, karena sebetulnya ya sekaligus Pak izin menyampaikan. Jadi kesiapan kita dalam bagaimana mengawasi kampanye di rapat umum dimulai tanggal 21 sampai 10 Februari gitu, Pak. Nah, sebelumnya mungkin Pak Ketua, bahwa ini ada beberapa letupan-letupan di mana ada beberapa pihak yang menyebutkan ada ketidaknetralan terutama di ASN Bang. Sampai sejauh mana ini? Apakah ada bentuk pengaduan resmi ke Bawaslu? Betul. Pertama begini Pak. Jadi memang kita harus kita kan punya punya catatan kaitan dengan kerawanan isu pemilu di 2024. Nah, memang salah satunya bukan hanya di Subang mungkin ya. Ini juga sudah menjadi isu nasional bahwa isu netralitas ASN, kepala desa, Polri, kepala desa dan sebagainya itu juga mulai menjadi isu prioritas kan gitu. Itu akhirnya juga meluas. Nah, untuk Subang sendiri ya kalau mungkin bisa diikuti rekam jejaknya, memang potensi itu selalu ada. Karena potensi akan selalu ada. Cuman pertama dari sisi kepengawasan kan kita sudah melakukan imbauan yang dilakukan oleh Pak Cucu mengenapi itu kaitan dengan orang-orang yang tadi jadi objek untuk netral itu sudah kita berikan himbauan semaksimal mungkin. Bahkan sampai kecamatan, Pak Camat sendiri, jajaran, kepala desa, BUMDes, dan BPD itu kita surati semua Pak dengan surat imbauan yang sudah dilakukan oleh itu. Nah, hal lain kalaupun terjadi, itu kan hal lain Pak ya. Nah, kalau sudah terjadi hal lain, potensinya apakah ada? Pasti akan selalu ada saja potensi itu. Cuma kan nanti kita lihat dari sisi kadar atau informasi yang tentunya tidak bisa kita langsung simpulkan bahwa itu bersalah atau tidak bersalah, karena pembuktiannya kan banyak. Nah, memang yang selama ini kita temukan, isu-isu tersebut itu selalu ada aja yang katakannya begini, ada informasi ini seperti ini dan sebagainya. Tapi jajaran kita di bawah sampai detik ini yang saya cek itu belum menemukan secara langsung secara fisik ataupun laporan kepada kita langsung bahwa itu resmi gitu. Jadi ya isu memang bumbunya memang banyak Pak. Ya artinya gini, pihak Bawaslu sendiri sampai sekarang belum pernah PTT-kan mungkin ya? Oh belum, sampai pada saat itu karena kan gini, jenis-jenis pelanggaran kan ada kategorinya. Ada kategori untuk pelanggaran administrasi, kemudian ada etik, ada pidana pemilu. Nah mungkin kan ada kadar-kadarnya ya. Kalau kaitan dengan yang tadi pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya sangat administratif seperti apa kalau sebagainya tentu bisa ditangani di bawah. Tapi kalau yang sifatnya pembobotannya mendekati dugaan yang dituduhkan katakanlah pidana, nah prosesnya kan bukan lagi di kecamatan tapi di kita. Nah, di kita itu pasti akan melakukan pendekatannya prosesnya dengan bareng dengan Gakumdu Pak. Kalau dengan hukum terpadu. Himbauan apa sebenarnya sudah maksimal sebenarnya. Nah, Pak Cucu nanti sampaikan. Tapi kenapa ini ada kecolongan di Perumda? RS nih. Betul. Seorang direksi kenapa nyalon di Padadang tahuan. Pak Dadang tahu aja. Ini kan udah maksimal bahwa menyampaikan bahwa yang tidak boleh
sesuai dengan peraturan presiden, peraturan pemerintah nomor 23 ya kalau nggak salah. Ya, ada Permendagri juga. Betul. Kecolongan itu gimana kira-kira? Ya, apa namanya, pertama begini, saya tuh 2 hari yang lalu itu jam 2 siang tepatnya, lebih 11 menit, itu ditelepon oleh salah satu teman-teman media juga sebetulnya. Pak, ada waktu nggak wawancara apa? Saya bilang, saya lagi di lapangan saat itu kan. Ini katanya di Perumda kita ada pejabat direksi yang caleg catat. Saya diem dulu Pak, saya cek dulu kan kadang-kadang ini ada ini nggak tahu Pak, kok nggak ada yang tahu kan? Oke siap, saya bilang nanti kita temui atas nama siapa gini, saya cek dulu kan. Oh beritanya ada beritanya nih kan, gitu kan. Nah setelah itu begitu saya pulang, teman-teman juga ada yang menanyakan kayak gitu. Nah makanya simpel sih jawaban saya Pak. Pertama, ketika himbauan itu sudah dilakukan dan ada saja yang melanggar sebagainya, tentu kan itu kewenangannya adalah memeriksa kan gitu ya. Nah, tentu kan ada bobot pemeriksaannya, kapasitas siapa dan siapa yang harus melakukan. Nah, pertama tentu karena yang setelah informasi itu beredar, ya tugas pertama adalah kita berkoordinasi dengan jenjang di atas kita, menanyakan, berkonsultasi. Nah, kita ditugaskan untuk melakukan koordinasi. Salah satunya adalah koordinasi menelusuri kebenaran info tersebut. Makanya kami datang ke objek yang dituduhkan. Nah, setelah kami datang, ya memang sudah kita cek kebenarannya dan ya betul orang yang bersangkutan adalah salah satu pejabat di situ tercatat. Dan memang betul. Nah, terus posisinya kan lokusnya bukan di kita, tetapi ada di wilayah lain ikut kontestasinya dan sebagainya. Nah, tentu dengan materi tersebut, tugas kami di Bawaslu adalah mengkoordinasikan untuk kebutuhan proses-proses yang lain yang tentu itu tidak bisa kami sampaikan lebih detail dan seterusnya karena itu kan bukan ranah kewenangan kita di sini. Ya biasanya proses yang lain itu berupa apa sih? Sementara kan gini di tahapan pencalonan biasanya yang bersangkutan kan menyampaikan data-data, nama, kelahiran, dari sana ada pekerjaan. Nah, di dalam pekerjaan ini barangkali ada sebuah pemalsuan data barangkali ya. Kalau bicara pekerjaannya pegawai BUMD nggak mungkin. Pasti ada sesuatu mungkin wira swasta apa. Nah, proses yang lain seperti itu. Ya, betul. Kalau norma umumnya kan memang betul Pak di Undang-Undang 7 kita itu kan pasal 240 itu kalau nggak salah di huruf K ya Pak Cuci ya. Itu memang harus mundur kan pejabat dan sebagainya. Cuman persoalan nanti hukumannya seperti apa sekarang sedang ada di tahapan mana, kewenangan itu posisinya sesuai dengan jenis keadministrasiannya Pak. Secara proses kan bukan di Subang kan ya. Tapi mungkin itu di RI kan gitu ya. Nah artinya kita hanya menyampaikan lokus bahwa yang bersangkutan benar, kemudian kita sampaikan laporan ke atas. Tapi biasanya konsekuensi hukumnya seperti apa? Nah, saya belum bisa tafsirkan Pak. Secara pribadi saya belum bisa tafsirkan secara kelembagaan karena nanti itu kan ada proses yang kemudian dilakukan oleh jenjang yang kira-kira bisa dicoret nggak oleh pihak KPU? Nah, saya belum bisa komentar. Nah, kalau misalkan rekomendasi di Bawaslu ini menyatakan bahwa sesuatu si A ini telah membohongi data atau memalsukan data dalam hal pencalonan. Betul. Bisa dicoret nggak? Ya tentu nanti kita lihat perkembangan Pak. Lihat perkembangan kaitan kan kalau kita kan fungsinya menyampaikan apa yang terjadi, apa status orang tersebut kan. Begitu dapat status tersebut kita kirimkan ke atas, nah maka prosesnya itu kan ada di atas. Atau rekomendasinya dari Bawaslu, bentuk rekomendasinya apa nih isinya? Kita tidak dalam KPU merekomendasikan juga tidak, tapi hanya menginformasikan apa yang sudah kami dalami di sini mengenai orang ini benar atau tidak, kan itu ada buktinya apa dan sebagainya. Kemudian kita kirimkan. Nah nanti proses sana. Ketika memang di atas membutuhkan bahan keterangan yang lain, pasti kan kita disuruh lagi kan gitu. Jadi kewenangan sebagainya. Jadi kewenangan tetap di pusat. Kaitan dengan itu kita hanya fungsi koordinasi saja dan tentu kapasitas kami belum cukup untuk menyimpulkan apapun Pak untuk di awal. Paling nanti kita nunggu perkembangan apa yang kemudian hadir di sana. Paling tidak Bawaslu Subang dalam hal sebuah insiden di Subang di salah satu direksi PDAM. Kita tindak lanjuti, kita datangin langsung, kita cek kebenarannya. Kecolongan nggak? Masa kecolongan nggak? Ya, jangankan kami, Pak. Semua kecolongan. Semua di internal saja kan jarang yang tahu kalau kita datang setelah itu kan gitu. Jadi kecolongan ya, Mas. Ya, kalimatnya, diksinya ya terserah Pak Dadang lah, mau kecolongan apa. Tapi yang jelas ya tadi, ya itu kan normatif saja Pak, normatif saja. Ya namanya di kesal lembaga kesal nggak kira-kira? Kalimatnya bukan kesal mungkin Pak. Normatif saja, ya sah-sah saja orang mau melakukan kesalahan sebagainya. Tapi yang jelas kami tidak punya niatan untuk dalam tanda petik
berkomentar apa segala macam tidak, ya sesuai dengan tahapan saja regulasi seperti itu ya kita tangani. Iya, iya. Nah, terus kemudian menjelang tanggal 21 ya, kita 21 adalah rapat apa ya? Rapat umum. Hanya di sana yang mungkin akan harus benar-benar kita adrenalin sebuah kelembagaan Pak Dadang izin tingkat. Izin nanti yang merespon Pak Cucu ya. Supaya gantian gitu. Gitu. Persiapan ya. Terkait rapat umum tentu Bawaslu Subang menegaskan akan kesiapannya dalam mengawasi pelaksanaan rapat umum. Kami tentu sudah membreakdown kejajaran kami di tingkat Panwaslu, Rapat umum itu apa? Mungkin bisa rapat umum itu kampanye rapat umum, akbar, gitu ya. Kampanye rapat umum atau kampanye akbar itu yang melibatkan masa yang lebih banyak. Minimal berapa? Untuk level kabupaten itu 1.000. Akan tetapi kalau misalkan kampanye tingkat provinsi 2.000, kampanye tingkat nasional 3.000. Nah, tergantung nanti peserta pemilu pemberitahuannya ke level mana, lokusnya di mana. Nah, itu kan. Nah, kalau untuk tingkat kabupaten 1.000 maksimal. Nah, tentu ini persiapan rapat umum ini tentu Bawaslu menghimbau dari sisi pencegahan agar peserta pemilu ini memahami larangan dalam kampanye di pasal 280 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ya, diantaranya ketika berkampanye itu larangannya kan dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, atau calon peserta pemilu yang lain, begitu. Nah, larangan-larangan itu tentu harus dikenali. Kenapa harus kenal? Supaya bisa dihindari, gitu. Sama-sama mencegah untuk tidak melakukan pelanggaran larangan dalam kampanye. Sebelumnya udah tersampaikan ya. Sudah tersampaikan. Ya. Paling tidak ini sebuah penekanan aja. Betul. Jadi ketika Januari 21 adalah dimulainya rapat umum sampai 10 Februari 2020. Sampai 10 Februari. Ya, begitu. Tercatat jadwal-jadwal yang kira-kira di 21 sampai 10 Februari dari Pilpres mana saja kalau bicara Pilpres. Nah, ini akan datang nih. KPU itu akan rapat besok Sabtu untuk menentukan itu, Pak. Nah, kita pun akan menghadiri rapat itu kaitan dengan barangkali teknisnya seperti apa, penjadwalannya seperti apa. Nah, hal hari ini kan mengacunya masih kepada jadwal global sesuai dengan PKPU 15 2023 tentang kampanye ya. Bahwa jadwal untuk kegiatan kampanye dengan metode rapat umum itu dari tanggal 21 Januari sampai 10 Februari. Nah, detailnya kita juga masih dikoordinasikan dengan KPU Subang. Biasanya gini, Pak Zucu. Iya. Ketika rapat umum kampanye ya, rapat kampanye umum dari teman-teman konstituen di Pileg ada yang memberikan minyak dan sebagainya, itu sebuah pelanggaran nggak ketika di pelaksanaan misalkan? Ya, kalau norma di pasal 280 ayat 1 huruf C itu ya, pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Nah, itu kan normanya seperti itu, Pak. Gitu. Ya, tentu dari sisi pencegahan, hindari hal-hal yang berpotensi mengarah kepada dugaan pelanggaran. Dalam ini mungkin pihak teman-teman Bawaslu ketika ada sebuah jadwal kampanye atau umum, di sana juga standby ya, standby, betul. Artinya mungkin bisa berpotensi ketika ada sebuah pelanggaran itu bisa dicegah. Kalau ada potensi pelanggaran kita cegah dulu, gitu. Jika nanti akan dihadapi seseorang yang berpengaruh, misalkan akan berlaku lembek ke Bawaslu Subang. Ya, normanya sama, Pak. Normanya sama, kita bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Apa yang ditugaskan kepada kita sesuai dengan Undang-Undang 7 akan kita kerjakan. Gitu. Silakan. Kalau misalkan ada saran ke masyarakat secara global, Pak Ketua. Siap. Pertama gini, Pak. Ya turun di Pak Dadang. Hongsia ya ini ya, pemirsa Hongsia, saya kira tentu penyelenggara pemilu kan bukan hanya milik penyelenggara saja atau peserta pemilu, tapi juga milik semua masyarakat, termasuk di dalamnya juga ada teman-teman pemilu sebagainya. Maka
sudah menjadi tanggung jawab bersama bahwa kegiatan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 itu bisa kita sukseskan bersama. Nah, himbauan-himbauan yang tentu secara perspektif kebawasluan, teman-teman bisa menjadi mitra kita sebagai pengawas partisipatif. Saya kira itu penting, dan tentu juga ikut menghimbau upaya pencegahan yang coba kita habis-habisan memaksimalkan di situ. Nah, salah satunya adalah mungkin banyak yang menonton para peserta atau tim sukses dan sebagainya podcastnya Pak Dadang. Saya kira ya himbauan dari kami adalah upayakan semaksimal mungkin hindari pelanggaran-pelanggaran yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Cucu kaitan dengan norma pasal 20 dan seterusnya. Di dalamnya ada muatannya banyak, bahkan nanti terhitung setelah ini kita coba upayakan untuk memberikan himbauan ulang mungkin ya dari partai-partai politik Pak Cucu ya, agar nanti pada saat melaksanakan terhindar dari apa yang kita tidak sama-sama harapkan, supaya kontestasi berjalan dengan mulus. Saya kira itu closing dari saya Pak, sekaligus himbauan. Mungkin Pak Cucu juga tambah. Ya, tambahannya menjelang metode kampanye rapat umum ini tentu sesuai dengan amanah PKPU bahwa ketika peserta pemilu mau melaksanakan kampanye rapat umum itu harus ada pemberitahuan dulu ke Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya. Dan tentu tembusannya disampaikan ke Bawaslu dan KPU itu. Dan itu juga sudah tersampaikan ya kepada para ketua partai. Iya, betul. Ada lagi Pak? Cukup Pak. Atur nuhun. Ya, demikian pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama bagaimana pemilu 2024 berjalan sukses tanpa adanya sebuah pelanggaran, terutama di Kabupaten Subang. Kita bertemu di segmen yang lain bersama podcast Hongsia.